Halo sahabat Wong Cilik dimanapun Anda berada, petani nelayan Nusantara. Politik semakin panas, politik semakin dinamis, dan politik semakin seru. Tetapi semoga hati kita tetap damai, hati kita tetap santuy, hati kita tetap tenang, jangan gontok-gontokan satu sama lainnya. Karena teman-teman semuanya, siapapun kandidat yang terpilih adalah kandidat terbaik yang bangsa ini miliki. Di 2024 nanti presiden maupun wakil presiden yang terpilih adalah kader terbaik bangsa ini dan wajib kita dukung semuanya. Teman-teman semuanya, saya ingin membantah pernyataan Pak Ahok yang menurut saya kurang tepat. Di dalam sebuah statement atau pernyataannya, Pak Ahok menyatakan bahwa Mas Gibran belum saatnya untuk maju menjadi wapres karena baru menjabat wali kota selama 3 tahun, belum layak, belum mumpuni, belum mempunyai pengalaman dibandingkan dengan Pak Mahfud yang sudah menjadi anggota legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi Pak Ahok lupa ya. Tetapi Pak Ahok sekali lagi lupa bahwa bangsa ini dirintis oleh pemuda-pemuda Pak Ahok. Di saat 1908, seorang Sutomo dengan mahasiswa Stovia, mereka menelurkan sebuah kebangkitan nasional dengan permulaan pergerakan namanya Budi Utomo. Kemudian tanggal 28 Oktober 1928 Pak Ahok, seluruh pemuda Indonesia dari macam-macam jong, mereka berkumpul, mereka mendeklarasikan diri Sumpah Pemuda. Dan itu juga dimulai dari pemuda. Saya yakin saat itu mereka juga masih minim pengalaman, mereka masih minim experience. Tetapi mereka bisa membuat gebrakan yang luar biasa terhadap bangsa ini. Kemudian tanggal 16 Agustus tahun 1945, di mana pemuda-pemuda Indonesia menculik Pak Soekarno, dibawa ke Rengas Dengklok saat itu. Jika saat itu Pak Soekarno tidak diculik dan dipaksa oleh pemuda-pemuda Indonesia untuk segera membacakan teks proklamasi, maka mungkin kita belum merdeka saat ini. Pak Ahok tentu ingat, ketika kita menumbangkan Orde Baru, di saat itu ada seorang Adian Apitupulu, ada seorang Budiman Sujatmiko, ada seorang Fahri Hamzah. Mereka juga pemuda-pemuda yang baru sekelas mahasiswa, tetapi mereka bisa membuat pergerakan yang sangat besar. Saya mengutip pendapat dari Pak Anies Baswedan bahwa memang kaum muda itu masih sedikit pengalaman, tetapi kita bukan bicara masa lalu, tetapi kita bicara masa depan. Masa lalu mungkin masih sedikit pengalaman karena memang dari sisi umur, tetapi masa depan pemuda itu bisa mengubah segalanya. Kemudian saya juga mengutip pendapat dari Pak Ganjar Pranowo. Tua muda itu hanya soal umur yang membedakan, tetapi belum tentu yang rambut putih yang sudah ubanan, yang rambutnya sudah putih, itu lebih bijaksana daripada yang muda. Ini pendapat dari Pak Ganjar Pranowo. Kemudian teman-teman semua, kita masih ingat sebuah pendapat yang luar biasa dari seorang Presiden Soekarno. Beri aku 10 pemuda Indonesia, maka akan aku getarkan dunia ini. Ingat, apa yang disebut oleh Pak Soekarno? 10 pemuda, bukan 10 orang tua. Ya, jadi teman-teman semua, sudah banyak generasi muda yang mampu menggetarkan dunia ini karena mereka mempunyai semangat, mempunyai kecerdasan, mempunyai sikap inovasi yang masih mau nggak mau masih dimiliki oleh kaum muda.
Jadi jangan menafikan kaum muda. Saya berkali-kali menyatakan begini, Mas Gibran itu memang baru 3 tahun Pak Ahok menjabat sebagai wali kota Solo. Tetapi Pak Jokowi itu sudah menjadi wali kota Solo selama 10 tahun atau 2 periode. Kemudian menjadi gubernur DKI dengan Pak Ahok ya sekitar 1-2 tahun. Kemudian menjadi presiden Republik Indonesia selama 10 tahun, hampir 10 tahun. Artinya 20 tahun. Sedangkan Mas Gibran ya dibantu oleh PDIP untuk maju itu 3 tahun yang lalu. Dan Mas Gibran juga baru masuk PDIP saat itu. Artinya pendidikan yang diberikan oleh partai itu hanya 3 tahun. Tetapi pendidikan politik yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Mas Gibran itu lebih dari 20 tahun. Dan di situ dari kecil Mas Gibran melihat seorang ayahanda, seorang Jokowi ya. Mas Gibran belajar banyak dari tata kelola, bagaimana seorang Jokowi mengelola wali kota sebagai wali kota ya, mengelola Surakarta, bagaimana Pak Jokowi mengelola DKI, dan bagaimana Pak Jokowi mengelola Republik Indonesia ini. Artinya apa? Mas Gibran sudah lulus dari universitas keluarga melalui mentor seorang presiden. Jadi Anda Pak Ahok, jangan menafikan kaum muda. Anda mungkin dulu sebagai seorang Bupati Belitung ya, datang ke Jakarta. Siapa yang tahu Anda? Siapa yang tahu Anda? Tetapi karena Anda mempunyai kesempatan sehingga Anda dikenal oleh banyak orang. Mas Gibran saat ini mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk maju sebagai cawapres. Jangan kita nafikan kesempatan itu. Kepada kaum muda, mari kita bersatu. Kita tunjukkan bahwa pemuda-pemuda Indonesia ini mampu untuk memberikan kontribusi terbesar bagi bangsa ini. Dan saya yakin Mas Gibran bukan orang sembarangan. Mas Gibran sudah mempunyai pengalaman. Maka mari kita dukung Mas Gibran untuk terus maju menjadi cawapres dan insya Allah menjadi wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.